banyaknya. Tetapi Ngabalin, presidenmu itu jangan lupa rakyatmu. Presidenmu itu jangan lupa rakyatmu. Kritikan dari partai apapun itu atau Demokrat atau apapun itu karena mereka tidak mampu. Kau punya presiden bukan itu, Benny. Bang Ngabalin tahan dulu. Indonesia bukan kau punya presiden. Tahu DPR kenapa ngomong kayak Itu. gitu? Tidak ada presiden seperti Jokowi yang sahabat NTT seperti itu. Luar biasa. Dia ada niatnya kelompok-kelompok tertentu yang berniat untuk menghancurkan, menurunkan presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin yang sah. Tahu DPR RI. Ngabalin. Kenapa kau Ngabalin. presidenmu? Rubah Oke. kalimatmu, Benny. Apalagi tentang Pak Beni Kahapel bahwa tempat di mana Anda lahir itu dibangun oleh Jokowi. Mantap. Kau itu keenakan Konstruksi istana, berpikirmu lupa sudah rakyat. Bapak-bapak, kita kembalikan diskusi terkait dengan Fair Nation. Kalau Bapak salah ngomong, Partai Demokrat akan jatuh. Kalau Bapak salah ngomong, Partai Demokrat akan jatuh. Dengan perilaku para pemimpinnya seperti ini, ya mohon maaf, kepemimpinan beliau semakin diragukan. Sampai sekarang saya kagum dengan orang-orang yang dulu pernah bikin tagline bahwa Jokowi adalah kita. Dia benar-benar kita yang memimpin sebuah perahu besar bernama Indonesia. Lagi-lagi, Beni Kaharman minta turunkan presiden, malah jadi begini. Kualitas seperti apa yang dapat mendefinisikan seorang pemimpin? Menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk menjadi pengayom. Pemimpin yang baik harus bisa bertanggung jawab dalam hal apapun dan berani untuk mengambil resiko. Sebagian besar dari kita membayangkan seorang pemimpin yang baik adalah sebagai seseorang yang menginspirasi untuk orang lain. Selain itu, seorang pemimpin juga memahami sifat manusia dan mengambil semua keuntungan dari pemahaman ini secara positif. Kita sering mencari jawaban atas pertanyaan, apakah seorang pemimpin dilahirkan seperti ini? Mungkin beberapa orang percaya bahwa pemimpin yang sejati dilahirkan secara alami, di mana kriteria seperti memiliki karisma, menginspirasi dan berpengaruh ada di dalam dirinya. Namun jiwa pemimpin di dalam diri setiap orang harus diasah, dibangun dan dikembangkan. Pengembangan keterampilan kepemimpinan membutuhkan waktu dan usaha. Tanpa kerja bertahap, seseorang yang sejak awal tidak kuat menjadi pemimpin, tidak mungkin menjadi pemimpin yang berhasil. Jadi, kualitas mana yang harus ditingkatkan dan dikembangkan? Kualitas yang paling penting adalah kepercayaan diri, berintegritas, jujur, dan tanggung jawab. Seorang pemimpin yang baik melakukan segala sesuatu dengan penuh percaya diri dan mendorong kepercayaan ini pada orang lain. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa Jokowi masuk dalam kriteria ini. Jokowi adalah seorang pemimpin yang bersih dan berintegritas. Walaupun tidak sempurna, tetapi setidaknya beliau masih ideal sebagai pemimpin yang baik dibandingkan dengan SBY dan Anies Baswedan misalnya. Baru-baru ini politisi Partai Demokrat Beni Kaburharman memberikan penyampaian tentang kepemimpinan. Ia mendapatkan pelajaran dari almarhum Profesor Said-Tapi sekitar 24 tahun silam, tepatnya pada 1997. Ia pernah menanyakan kepada diri Profesor mengenai apa solusi terbaik untuk memperbaiki negeri ini. Dalam penjelasan sang profesor, Beni mempelajari bahwa untuk memperbaiki negeri yang terlanjur buruk, maka pemimpinnya perlu diturunkan agar negeri bisa selamat. Lalu konteks pertanyaan Beni, kala itu dengan masa sekarang korelasinya apa coba? Beni menanyakan hal kepemimpinan tahun 1997 di saat Indonesia masih dipimpin oleh rezim Orde Baru Soeharto. Sangat jelas dan tepat pertanyaan Profesor Said-Tapi pada saat Indonesia mempunyai pemimpin yang bobrok seperti Soeharto. Tahun 1997 merupakan masa suram di mana negara jatuh dalam krisis moneter. Panasnya suhu politik kala itu dipicu oleh ketidakbecusan Soeharto mengelola negeri ini. PDB-nya tumbuh 8%, barang-barang dari luar tidak boleh diimpor, jadi kemudian monopoli, kemudian distorsi yang terjadi. Misalnya Anda bayangkan dulu monopoli monopsoni cengkeh ya, mobil nasional, terigu, semen, kartel yang direstui oleh pemerintah. Nah, akibatnya apa? Terjadi distorsi yang menimbulkan rente ekonomi itu meningkat luar biasa. Sehingga rakyat menuntut Soeharto untuk lengser dari jabatannya. Jika Beni masih memakai pertanyaan itu untuk menyindir Jokowi, rasanya tidak tepat sasaran. Kepemimpinan Soeharto dibanding dengan Jokowi sangat jauh berbeda. Begitu pula jika kita membandingkan era SBY dan Jokowi sangat mencolok perbedaannya. Saya harus akui, Presiden Jokowi
masif sekali beliau dalam membangun infrastruktur. Dibanding dengan presiden-presiden setelah reformasi, beliau paling jempol. Kita semua harus angkat topi untuk yang konteks ini. Pak Harto dulu dalam membangun punya yang namanya GBHN. Sehingga pembangunan itu terencana, tersistematis. Apa saja yang menjadi KPI-nya? Begitu kan? Ya, panduan. Beda setelah era reformasi ini di mana Mas Priyo ikut merubah wewenang MPR yang tidak lagi memiliki GBHN. Di mana setiap era pembangunan nasional 5 tahun itu diserahkan pada visi misi capres. Begitu capres itu menang, visi misinya itu menjadi rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Dan oleh karenanya setiap capres itu punya skala prioritas pembangunan tersendiri. Nah, Pak Jokowi sudah membuat skala prioritas pembangunan infrastruktur. Mengapa demikian? Karena beliau ingin mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena 73 tahun Indonesia merdeka, di Indonesia bagian timur, di Papua, NTT dan sebagainya, daerah-daerah yang melihat aspal saja rakyatnya itu belum pernah. Ya, ini. Jadi menurut saya, pertanyaan Benny Kabur Harman terhadap Profesor Saetapi mengenai pemimpin buruk sangat tepat bila dihubungkan dengan AHY yang memimpin di Partai Demokrat. Sebagai Ketua Umum Partai, AHY dinilai sangat buruk memimpin kader-kadernya sehingga terjadi perpecahan di internal partai. Sebelum bicara menyelamatkan negeri, coba lihat ke partai sendiri. Apakah kondisinya baik-baik saja? Tentu tidak. Terjadinya perpecahan di Partai Demokrat dikarenakan pemimpinnya yang buruk. Dengan perilaku para pengikutnya seperti ini, ya mohon maaf, kepemimpinan beliau semakin diragukan. Jadi bagaimana mau memimpin Indonesia, sedangkan memimpin Partai Demokrat saja tidak mampu, mengendalikan para loyalisnya saja tidak mampu. Jika demikian, pemimpin di partai tersebut harus diturunkan. Dalam hal ini AHY sebagai ketum harus dilengsarkan agar partai selamat. Sindiran Benny ke Jokowi pun tidak berdasar. Banyak survei mengenai kinerja dalam kepemimpinan Jokowi telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Seharusnya Benny menyindir AHY dan bertanya kepada dia, kenapa PD kini ada dua kubu dan bagaimana menyelamatkannya? Jawabannya pasti adalah pemimpinnya yang salah. Dan jalan satu-satunya turunkan pemimpinnya agar PD bisa selamat. Saya masih heran saja dengan kelakuan para kader Demokrat. Mereka selalu menyerang pemerintah, tapi akhirnya sering menampar muka sendiri. Seharusnya mereka berkaca diri sebelum mengkritisi pemerintah. Apa yang mereka lempar ke publik, jatuhnya akan dilempar kembali dan mengenai wajah sendiri. Itulah manuver politik Demokrat yang kita bisa sebut politik menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Selain manuver politik dengan bermain drama, baper dan caper, Partai Demokrat juga sering memainkan politik buruk rupa cermin dibelah. Sungguh prihatin dengan manuver politik mereka. Jadi kesimpulannya, mengatakan Jokowi adalah pemimpin buruk yang harus diturunkan adalah sebuah kesalahan besar. Saat ini, Indonesia masih mencari figur seorang pemimpin di masa depan yang memiliki kemiripan memimpin seperti Jokowi. Apakah kita rela negeri ini dipimpin oleh anak mantan presiden yang telah banyak membuat pembangunan mangkrak? Banyak. Tetapi ngabalin, presidenmu itu jangan lupa rakyatmu. Presidenmu itu jangan lupa rakyatmu. Kritikan dari partai apapun itu atau Demokrat atau apapun itu karena mereka tidak mampu. Kau punya presiden juga itu Benny. Bang Abalin tahan dulu. Melupakan kau punya presiden. Tahu DPR kenapa ngomong kayak Itu gitu? Tidak ada presiden seperti Jokowi yang sahabat NTT seperti itu. Luar biasa. Dia ada niatnya kelompok-kelompok tertentu yang berniat untuk menghancurkan, menurunkan Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin yang sah. Tahu DPR RI. ngabalin. Bang Abalin. Presidenmu. Rubah Oke. kalimatmu Benny. Apalagi tentang Pak Benny Kabur bahwa tempat di mana Anda lahir itu dibangun oleh Jokowi. Mantap. Kau tuh keenakan Konstruksi kita, berpikirmu lupa sudah rakyat. Bapak-bapak, kita kembalikan diskusi terkait dengan Failed Nation. Kalau Bapak salah ngomong, Partai Demokrat akan jatuh. Kalau Bapak salah ngomong, Partai Demokrat akan jatuh. Dengan perilaku para pengikutnya seperti ini, ya mohon maaf, kepemimpinan beliau semakin diragukan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.